Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau orang yang tugasnya melindungi kita justru jadi sumber bahaya? Nah, ini salah satu hal yang paling bikin resah. Kali ini kita bakal coba bedah sebuah komentar yang super tajam, yang menyoroti sebuah kejadian yang wah benar-benar mengejutkan. Penangkapan seorang perwira polisi karena kasus narkoba. Ini bukan sekedar berita biasa loh, tapi bisa jadi cerminan masalah yang jauh lebih dalam. Penulis sumber kita ini memulai dengan kalimat yang kedengerannya manis ya. Indonesia ini luar biasa. Kita ini negara yang penuh dengan kejutan. Sekilas kayak pujian kan? Tapi tunggu dulu. Ini sebetulnya sindiran yang nusuk banget. Yuk kita lihat kejutan macam apa sih yang dia maksud. Dan ini dia kejutannya. Seorang kepala kepolisian resor alias Kapolres di Bima ditangkap. Kasusnya narkoba. Ini bukan berita kriminal biasa, teman-teman. Kejadian ini tuh benar-benar mengguncang fondasi kepercayaan kita sama aparat penegak hukum. Oke, kita lihat rinciannya ya, biar jelas. Siapa yang terlibat? Seorang Kapolres. Dan nggak sendirian, tapi sama istrinya. Terus dugaannya apa? Ini yang bikin makin syok. Bukan cuma pemakai, tapi diduga jadi backing jaringan narkoba. Dan sekarang gimana? Keduanya udah diamankan sama Polda NTB. Nah, inilah inti kasus yang jadi pemicu seluruh analisis ini. Nah, sekarang kita masuk ke jantung kritiknya. Kita nggak lagi cuma ngomongin fakta kasusnya, tapi makna di baliknya. Soal rasa dikhianati yang dalam banget ketika sang pelindung justru berbalik jadi ancaman. Nah, ini dia. Penulisnya pakai humor yang gelat banget buat nyampein kritiknya. Dia bilang, ini bukan lagi oknum, tapi paket hemat keluarga berencana. Tahu maksudnya? Ini sindiran bahwa ini bukan lagi tindakan satu orang, tapi udah kayak operasi keluarga yang, yaitu, berencana menghancurkan bangsa. Tajam banget. Analogi dari sumber ini bener-bener jenius buat ngegambarin situasinya. Coba deh bayangin, kamu beli obat nyamuk buat ngusir nyamuk kan? Tapi nyamuknya malah pakai obat nyamuk itu buat bikin api unggun. Terus mereka pesta dan nyanyi-nyanyi. Kebayangkan ironisnya? Nah itulah gambaran yang mau disampaikan. Aparat yang seharusnya memberantas narkoba malah diduga ikut memfasilitasi pestanya. Dan lagi-lagi, satire yang super nusuk. Penulisnya memplesetkan doa pernikahan yang begitu sakral jadi sakinah mawadah wa narkoba. Ini seolah-olah mau bilang betapa harmonis dan kompaknya pasangan ini dalam dugaan kejahatan mereka. Ironis banget, keluarga yang harusnya jadi pondasi masyarakat malah dituduh kompak merusaknya. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Penulisnya ngajak kita untuk nggak cuma ngelihat ini sebagai satu kasus aja, tapi melihat ini sebagai sebuah gejala dari penyakit sistemik yang mungkin jauh lebih besar. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Sampai kapan kita harus terkejut? Pertanyaan ini benar-benar maksa kita buat mikir. Apakah kasus kayak gini itu beneran sebuah kejutan? Atau jangan-jangan ini udah jadi pola yang nasto kok sering terjadi sampai kita udah mulai mati rasa? Disinilah kritik tajam ke penegakan hukum muncul. Kan katanya hukum itu buta ya, nggak pandang bulu. Tapi kata sumber ini kadang hukum itu pakai kacamata hitam, jadi gelap dan nggak jelas gitu kalau berhadapan sama orang-orang berkuasa. Untungnya, di kasus ini ada yang berani nyalain lampu. Penulisnya bahkan sampai menciptakan istilah yang keren banget, dosa kuadrat. Ini bukan dosa biasa, ini dosa yang levelnya naik, dikuadratin. Kenapa? Karena dosa ini dilakukan oleh orang yang tugas utamanya, sumpahnya, adalah untuk mencegah dosa itu terjadi. Ini soal pengkhianatan sumpah jabatan. Perbandingan ini visual banget dan langsung kena. Di satu sisi, harusnya kan jadi pengayom masyarakat. Sosok yang ramah, yang melindungi. Tapi di sisi lain, dalam kasus ini perannya dituduh lebih mirip bodyguard di film-film mafia. Dingin dan malah melindungi kejahatan. Jomplang banget kan antara harapan dan kenyataan yang dituduhkan. Oke, setelah kita mengurai masalahnya, analisis ini nggak berhenti di situ. Sekarang kita beralih ke bagian solusi, atau lebih tepatnya tantangan yang harus dihadapi. Jadi, apa yang harus dilakuin buat memperbaiki semua ini? Ini dia argumen kuncinya. Solusinya, kata sumber ini, bukan sekedar ganti orang, bukan cuma nyari polisi baru. Yang kita butuhkan adalah sebuah kaca pembesar, sebuah alat untuk mengawasi jauh lebih dekat, jauh lebih detail. Terus, buat apa kaca pembesar ini? Gampangnya gini, fungsinya ada dua. Pertama, buat ngeliat dengan jelas mana aparat yang pakai seragam karena beneran tulus cinta negara. Dan yang kedua, buat ngeliat mana yang pakai seragam cuma buat bungkus kepentingan pribadinya.
Intinya sih memisahkan mana yang tulus dan mana yang modus. Nah, pada akhirnya, institusi ini dihadapkan pada dua pilihan besar. Digambarin dengan istilah yang gampang banget kita pahami. Pilihan A, cuci gudang. Artinya ya bersih-bersih total, bongkar semua yang rusak sampai ke akarnya. Pilihan B, ganti pajangan. Cuma ganti yang kelihatan di depan aja, biar tampak bagus dari luar, tapi dalamnya ya gitu-gitu aja. Dan inilah pertanyaan penutupnya. Sebuah tantangan yang dilempar gak cuma ke institusi terkait, tapi juga ke kita sebagai masyarakat yang mengawasi. Apakah mereka akan memilih cuci gudangnya sesungguhnya, atau cuma sekedar ganti pajangan? Soalnya, kalau kepercayaan publik itu sudah terkikis habis, yang tersisa ya cuma debu. Dan debu kalau ditiup sedikit saja, pasti akan hilang. Pilihan yang mereka ambil akan menentukan masa depan kepercayaan itu sendiri.